Kembali lagi dengan saya Rofida Kania Maharani. Di sini saya mau mereview mengenai novel Assalamualaikum Calon Imam. Novel ini bercerita tentang kisah cinta seorang gadis hingga mendapatkan calon imam yang diidam-idamkan. Namun, jalan bertemu calon imamnya ini yang seru dan penuh kejutan. Seorang mahasiswa Nafisya Qaila Akbar, mahasiswa farmasi di salah satu universitas dalam negeri, merupakan seorang gadis cantik, baik dan solihah yang harus dihadapkan kepada jurang kesakitan, di mana pria yang ia cintai malah menganggapnya sebagai sahabat. Dan lebih menyakitkannya, dia itu si yang diidam-idamkan itu malah nikah sama kakaknya sendiri. Pria itu bernama Jidan. Jidan adalah teman dari kecil Nafisnya dan kakaknya, yaitu Salsia. Batin terus bergejolak ketika ia terus memendam rasa suka kepada sosok Jidan yang tak lain akan menjadi kakak iparnya sendiri. Selain cinta yang membuatnya sakit, kebencian yang mendalam ia pendam kepada sosok ayahnya yang tega menceraikan ibunya dahulu. Benci dan sakit hati Nafisnya ternyata tidak membuat ia marah kepada sang pencipta. Ia tetap giat beribadah serta selalu memunajat sebuah doa, dimana setelah rasa benci dan patah hati, kini Nafisya memiliki masalah baru. Masalah barunya itu pertemuan dia dengan sosok pria bernama Alif yang berprofesi sebagai dokter sekaligus dosen. Jadi Alif itu adalah seorang dosen pengganti yang otomatis mengajar mahasiswa farmasi termasuk Nafisya. Tapi si dokter Alif itu memiliki sifat yang dingin dan kerap memberikan memberikan detensi atau hukuman kepada mahasiswanya yang telat memasuki kelasnya. Tak terkecuali dengan si Nafisya itu yang kerap kali telat karena ada saja masalahnya yang akan ia dapati ketika berangkat kuliah. Namun dingin-dingin seperti itu, Dr. Alif merupakan sosok yang religius, gagah dan mapan. Singkat cerita, rasa sakit hati Nafisya telah sampai pada batasnya ketika pernikahan si Jidan dan si kakaknya Salsia dilaksanakan sebentar lagi. Kini ia benar-benar harus melupakan sosok Jidan dalam hatinya. Hasil sampai suatu rasa kesakitan itu dan benci dan tugas numpuk membuat emosi Nafisya itu memuncak dan membuat ia ingin meninggalkan Indonesia untuk kuliah di Jerman. Sebelum meninggalkan, dia tuh masalah Nafisya itu mulai berguguran seiring bertemu dengan ayahnya dan kini mengetahui bahwa ayahnya itu memiliki riwayat penyakit komplikasi. Rasa bersalah pun muncul dan kini Nafisya telah memaafkan ayahnya. Namun semua itu terlambat. Kini ayahnya itu telah di ujung maut. Rasa penyesalan yang amat mendalam sebelum abinya ingin melihat anaknya menikah dan hanya Nafisya yang belum menikah. Mengetahui itu, Alif sebenarnya menyukai Nafisya, namun terhalang karena ia tahu Nafisya tidak menyukainya. Lanjut setelah itu tuh memberanikan diri untuk mengkitbah dan menikah dengan Nafisya. Ijab kabul pun dilaksanakan dengan haru. Menariknya, ketika ijab kabul itu surat Ar-Rahman surat ke-55 menjadi mahar pernikahan kedua mempelai itu. Ijab telah terucap dan abi Nafisya meninggal dengan senyum bahagia. Hari demi hari telah berlalu. Kini Nafisya dan Alif resmi menjadi suami istri. Kehidupan suami istri Nafisya dan Dr. Alif terbilang tidak normal dengan tidak ada rasa cinta dan masih ada rasa canggung di keduanya. Namun lambat laun mulai ada tuh rasa cinta antara keduanya. Setelah setengah tahun
berlalu, kini rumah tangganya itu dibalut rasa bahagia. Nafisya kini benar-benar melupakan sesosok Jidan, dan kini yang ada dalam hatinya ialah sosok Alif, seorang dosennya dulu waktu menjadi mahasiswa di Fakultas Farmasi. Inti klimaks dari novel ini di mana Nafisya diam-diam memendam rahasia berupa sakit parah yang membuat dirinya harus cacat seumur hidup. Ia harus dihadapkan sebuah pilihan teramat sulit. Ia harus memilih meninggalkan Alif agar bisa hidup bahagia tanpa merawat si Nafisya yang cacat, atau harus memilih hidup bersama Alif. Jika ia memilih hidup bersama si Alif, ia menganggap dirinya itu begitu egois. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Alif agar si Alif hidup dengan bebas tanpa merawat dirinya. Pil pahit yang ia telan sendiri tanpa alasan pasti, ia berencana menceraikan Alif seusai dia wisuda. Jadi bener, seusai wisuda ia menceraikan Dokter Alif dengan alasan yang tidak sesuai dengan keadaannya. Hal ini pun membuat rasa kecewa si Alif dan membuat dirinya bertanya-tanya, apa salahnya? Ternyata Nafisya tidak mau merepotkan Alif. Ia tidak mau membuat orang yang dia cintai merawat dirinya yang penyakitan seperti dia dan cacat seumur hidup. Ia pun memilih meninggalkan Alif dengan alasan yang terbilang sadis. Setelah bercerai, sakit yang diderita Nafisya semakin parah, sampai akhirnya ia harus dirawat beberapa bulan. Dokter Alif yang tidak tahu akan masalah yang Nafisya pendam, menganggap Nafisya hanya memanfaatkan dirinya dan timbulnya kebencian yang amat dalam. Namun setelah beberapa bulan berjalan, semuanya terungkap dan rasa kecewa ini telah berubah ke rasa cinta yang amat mendalam. Lihat kondisi Nafisya membuat Dokter Alif bersedih karena Nafisya harus merahasiakan semuanya. Dikala penyakit Nafisya semakin parah dan perlu tindakan operasi, inilah yang menjadi ending dari novel ini. Rasa haru, sedih dirasakan sama pembaca, di mana operasi itu berjalan secara dramatis. Setelah usai operasi, kini Alif merawat si Nafisya yang koma beberapa bulan. Ia rawat istrinya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, sehingga sampailah pada penantian yang amat berharga, di mana si Nafisya kembali sadar. Rasa syukur terus dipanjatkan oleh si Alif, dan selesai si mereka itu hidup bahagia dengan karunianya tuh dikaruniai 2 buah hati kembar. Dan ini menurutku novelnya cocok buat berbagai kalangan ya. Ini menceritakan sebuah religius juga, dimana si Nafisya ini meskipun patah hati, dia tidak melupakan Allah, tidak melupakan Tuhannya, tidak membenci Tuhannya, melainkan dia tuh dengan rasa sakit hati ini tuh berdoa agar diberi ketenangan, dihilangkan rasa kebencian, ikhlas pastinya melihat kakaknya sendiri menikah dengan orang yang diimpikan, dan orang yang diimpikan itu menjadi kakak iparnya sendiri. Dan dalam novel ini tuh digambarkan ya, memang jodoh itu nggak kemana ketika kita patah hati dan kita menemui dambaan hati yang memang udah dijodohkan sama Tuhan kita, dipertemukan dengan orang yang lebih baik, udah dapet dosen, dia juga dokter juga. Jadi itu tuh ada plusnya gitu loh. Bagus ini, aku suka sama novelnya ini karena religius pastinya juga, itu keagama-agamaan, dan membuat si pembaca itu seolah-olah di sana dan merasakan kesedihannya, jadi baper gitu. Terima kasih.